Halo Sobat BMKG Aceh Utara. Sejak Selasa 4 Oktober 2022, BPBD atau Badan Penanggulangan Bencana Daerah Aceh Utara mencatat 6.775 unit rumah warga yang tersebar di 12 kecamatan di Aceh Utara dilanda banjir yang merupakan dampak dari tingginya curah hujan. Tahukah Sobat bahwa sejak awal tahun 2022, wilayah Aceh Utara sudah 3 kali dilanda banjir, yaitu pada awal Januari, Maret, dan bulan Oktober ini. Selain disebabkan oleh faktor tingginya curah hujan, faktor penting lainnya yang berpengaruh yaitu tingkat kerentanan wilayah. Mengingat wilayah Aceh Utara seperti Lok Sukon dan sekitarnya merupakan wilayah daerah dataran rendah dan merupakan daerah aliran sungai. Hal inilah yang membuat wilayah tersebut tinggi akan resiko terdampak banjir. Menyikapi besarnya pengaruh cuaca dan karakteristik wilayah yang menentukan tingkat kerentanan terhadap resiko bencana hidrometeorologi di wilayah kita, BMKG Stasiun Meteorologi Aceh Utara terus mendiseminasikan informasi perakiraan cuaca berbasis dampak hujan lebat. Apa itu perakiraan cuaca berbasis dampak hujan lebat? Apa saja informasi yang bisa kita dapatkan, serta bagaimana mengakses informasi tersebut? Bersama saya Marcel, mari simak penjelasan berikut ini. Perakiraan cuaca berbasis dampak hujan lebat atau Impact Based Forecast adalah perakiraan cuaca yang dikombinasikan dengan informasi potensi dampak yang mungkin terjadi akibat hujan lebat. Curah hujan yang tinggi dapat menimbulkan dampak yang berbeda tergantung karakteristik wilayah. Sebagai contoh, wilayah daerah dataran rendah seperti wilayah Lok Sukon, Matangkuli, dan sekitarnya akan lebih beresiko tinggi terjadi banjir jika dibandingkan wilayah daerah dataran tinggi seperti Benar Meriah, Aceh Tengah, dan sekitarnya. Dapat dikatakan bahwa curah hujan yang tinggi bukanlah satu-satunya penyebab terjadinya bencana hidrometeorologi. Perakiraan cuaca berbasis dampak hujan lebat dibuat untuk membantu masyarakat dalam hal kesiapsiagaan bencana untuk mengurangi resiko korban jiwa serta kerugian material. Melalui informasi cuaca berbasis dampak ini, masyarakat dapat langsung terfokus pada kesiapsiagaan menghadapi potensi dampak yang mungkin terjadi. Dalam perakiraan cuaca berbasis dampak hujan lebat ini, informasi yang kita terima adalah informasi dampak apa saja, wilayah yang terdampak, seberapa besar bahaya yang ditimbulkan, serta langkah-langkah antisipasi apa saja yang perlu dilakukan. Komponen penting dalam penyusunan perakiraan cuaca berbasis dampak adalah resiko, yang mana resiko merupakan irisan antara hazard atau bahaya, exposure atau keterpaparan, dan vulnerability atau kerentanan. Besarnya risiko tentu bergantung pada besarnya hubungan antara ketiga komponen ini. Semakin erat hubungan antara bahaya, keterpaparan, dan kerentanan, maka resiko yang ditimbulkan akan semakin besar. Dalam sistem IBF ini, indeks resiko ditentukan dalam sebuah matriks yang disebut matriks resiko. Dalam matriks resiko, ditunjukkan informasi tingkat kemungkinan terjadinya bahaya, mulai dari sangat rendah, rendah, sedang, dan tinggi, serta informasi potensi dampak mulai dari ringan, sedang, hingga berat. Dari matriks ini akan dibuat tingkat peringatan dini dengan mempertimbangkan potensi dampak dan besarnya tingkat kemungkinan terjadi bahaya. Tingkatan peringatan dini terdiri dari 3 kategori, mulai dari waspada, siaga, dan awas, yang diterjemahkan secara berurutan dengan warna kuning, jingga, dan merah. Untuk warna hijau berarti aman atau tanpa peringatan dini. Peringatan dini diikuti dengan penomoran level 1 hingga 10 pada setiap kategori. Sebagai contoh, jika dikeluarkan peringatan dini dengan kategori waspada pada level 5, artinya tingkat kemungkinan bahaya hujan lebat sangat rendah. Namun, dampak yang ditimbulkan diperkirakan berat. Atau, pada status peringatan dini yang sama, yaitu waspada dengan level 2,
Artinya, prakirawan atau forecaster sangat yakin kemungkinan terjadi hujan lebat, namun potensi dampak di wilayah yang dimaksud diperkirakan hanya dalam kategori ringan. Tingkatan status peringatan dini yang dikeluarkan diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi instansi manajemen darurat kebencanaan serta instansi pemerintah terkait untuk melakukan tindakan pencegahan selanjutnya. Pada kejadian banjir Aceh Utara 4 Oktober 2022 yang lalu, BMKG telah mengeluarkan peringatan dini perakiraan cuaca berbasis dampak hujan lebat pada hari sebelumnya, yaitu pada tanggal 3 Oktober 2022, dengan status siaga pada level 6 dan waspada pada level 3 dan 4 di wilayah Payabakong, Piraktimu, Matangkuli, Tanah Luas, Nibong, Murah Melia, Grudong Pase, Nisam Antara, Simpang Keramat, dan Kuta Makmur. Pada wilayah-wilayah tersebut diprediksi terdampak banjir dan tanah longsor, serta jalanan atau jembatan yang tidak bisa dilintasi. Tujuan informasi peringatan dini cuaca berbasis dampak ini dimaksudkan untuk kesiapsiagaan masyarakat. Maka dari itu, semakin banyak masyarakat yang menerima dan sigap dalam merespon informasi ini, diharapkan agar resiko yang ditimbulkan oleh cuaca ekstrim dan bencana hidrometeorologi lainnya yang terjadi di suatu wilayah dapat dikurangi atau bahkan dihindari. Bagaimana Sobat BMKG? Sudah jelaskan apa yang dimaksud dengan perakiraan cuaca berbasis dampak hujan lebat? Nah, berikut ini adalah langkah-langkah mengakses informasi perakiraan cuaca berbasis dampak untuk seluruh wilayah Indonesia. Pertama, Sobat dapat mengakses secara daring pada halaman berikut ini. Setelah mengakses halaman tersebut, jika pada wilayah Sobat terdapat poligon berwarna kuning, jingga, atau merah sesuai dengan kategori peringatan dini, Sobat dapat memilih poligon tersebut, kemudian lihat rincian untuk mengetahui informasi lengkap peringatan yang memuat informasi wilayah terdampak, dampak apa saja yang berpotensi muncul, serta apa saja yang harus Sobat lakukan. Untuk matriks resiko juga dapat Sobat akses pada menu tersebut. Untuk memperoleh infografis, Sobat dapat memilih unduh infografis sehingga informasi ini dapat Sobat bagikan. Demikianlah Sobat informasi yang kami sampaikan. Jangan lupa untuk terus memperbaharui informasi cuaca melalui halaman website kami, yaitu www.stametaciutara.org, atau melalui kanal media sosial kami, yaitu Instagram, Facebook, atau YouTube kami. Terima kasih atas perhatian Sobat sekalian. Mari kenali cuaca dan lingkungan agar terhindar dari ancaman bencana hidrometeorologi. Salam sehat dan sampai jumpa.